Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari dari tempat kita masing-masing, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat, saya persilakan berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan votum dan salam. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita pujikan pujian Tuhan Allah hadir, PPK 11 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaib kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh pemeliharaan Tuhan. Ketika kami berada dalam kondisi-kondisi pandemi COVID-19 ini, kami ada di rumah kami masing-masing, kami terus bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna, yang kami boleh rasakan baik pribadi, keluarga, bahkan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Bapa di surga, hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami menyadari apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan selama ini, kami berdosa terhadap Engkau, berdosa terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, ampuni kami, sucikan dan layakan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini doa sembahyang kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Mari kita terus memuji Tuhan, oleh karena besar kasih setia Tuhan kepada kita semua. Mari kita pujikan pujian besar setiamu, PPK nomor 66 ayat 1 dan 2. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. jemaat sekalian, mari kita terus memuji Tuhan. Oleh karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi puji-pujian dalam Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir sungguh
sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, dengan kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat sekalian, kita akan membacakan firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jemaat sekalian, kita akan menyanyi "Aku mengasihi Engkau, Yesus." Kalam Kudus bernyanyi nomor 12. Kita akan menyiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Mutiara. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, di dalam keadaan apapun, kami rindu Engkau senang menyaksikan kehidupan setiap kami. Namun kami juga sadar ada banyak hal yang membuat kami menjauh daripada-Mu. Tuhan, di pagi hari ini, kami bawa bejana hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu, dibentuk menjadi bejana yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga kami terus boleh hidup memperkenankan Engkau, oleh karena Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang kuasai setiap kami. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk boleh jadi alat berkat-Mu. Kami telah siap untuk firman-Mu Bapa, berbicaralah kepada kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 dengan tema Yesus yang bangkit hadir dalam situasi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu cerita. Dikisahkan pada suatu hari, iblis sedang bokeh. Bapak Ibu tahu artinya bokeh, jadi uangnya sudah sangat berkurang. Lalu dia mengiklankan bahwa dia akan mengobral perkakas kerjanya. Nah, pada hari H, seluruh perkakasnya itu dipajang untuk dilihat oleh calon pembelinya, lengkap dengan harga jualnya. Seperti kalau kita pergi ke toko jual barang-barang hardware, barang yang dijual sungguh sangat menarik. Dan semua barang kelihatan sangat berguna sesuai dengan fungsinya. Harganya pun tidak mahal. Barang yang dijual antara lain dengki, iri, tidak jujur, tidak menghargai orang lain, tak tahu berterima kasih, malas, dendam, dan ada banyak lagi yang lainnya. Tapi di satu pojok display, ada hal yang sangat menarik di sana. Ada satu perkakas yang bentuknya sangat sederhana, sudah agak aus. Tampaknya benda itu sering sekali dipakai. Tetapi harganya sangat tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkakas yang lainnya. Kemudian salah seorang pembeli datang bertanya, "Ini alat apa namanya?" Ceritanya iblis kemudian memberikan jawaban. Itu namanya putus asa. Kenapa harganya mahal sekali? Padahal sudah aus, si pembeli bertanya lagi. Ya, karena perkakas ini sangat mudah dipakai dan berdaya guna tinggi. Saya bisa dengan mudah
masuk ke dalam hati manusia dengan alat ini dibandingkan dengan alat yang lain. Begitu saya berhasil masuk ke dalam hati manusia, saya dengan sangat mudah melakukan apa saja yang saya inginkan terhadap manusia tersebut. Jawab iblis. Barang ini menjadi aus karena saya sering menggunakannya kepada hampir semua manusia. Karena kebanyakan manusia tidak tahu kalau putus asa itu milik saya. Bapak Ibu Saudara, situasi dan kondisi ekonomi Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dalam keadaan sulit karena pandemi COVID-19. Semua ini mempengaruhi banyak sisi kehidupan, termasuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Situasi dan kondisi seperti ini mudah sekali membuat kita merasa putus asa. Mungkin toko kita menjadi sepi, mungkin usaha kita menunjukkan tanda-tanda kesulitan, kantor tempat kita bekerja tidak produksi lagi karena karyawan harus stay at home, pemotongan gaji, bahkan tidak sedikit karyawan yang sudah dirumahkan alias di PHK. Karena perusahaan sudah tidak sanggup bayar gaji lagi, dan ada banyak pengaruh lainnya. Semuanya ini mudah sekali menggiring kita pada tawar hati dan putus asa, bukan? Tapi kita harus ingat, putus asa itu alatnya iblis untuk melemahkan kita, agar kita selalu melangkah dengan galau, dengan ragu-ragu, dengan khawatir. Saudaraku, Tuhan ingin kita bebas dari ketakutan, dari kekhawatiran. Tuhan menginginkan kita bisa melangkah dengan pasti, dengan yakin dalam situasi apapun. Saudaraku, ketika saya merenungkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, kondisi murid-murid Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka ada dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah juga. Sekalipun sebelumnya mereka sudah 2 kali bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Dalam bagian ini dicatat sebagai penampakan Yesus yang ketiga kali di dalam ayatnya yang ke-14. Dan terjadi di pantai Danau Tiberias di Galilea, ayat yang pertama. Mengapa mereka ada di Galilea? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Matius 28 ayat 7 dan 10, di sana kenapa murid-murid ada di Galilea? Itu adalah karena perintah Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit sudah mendahului mereka untuk ke Galilea. Kemudian murid-murid diberi pesan untuk ke sana, karena di sana murid-murid akan bertemu dengannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti apa Tuhan Yesus menemui? Di dalam ayat yang kedua itu dicatat 7 murid yang ada di sana. Menarik. Mereka bukan sedang dalam suasana ibadah atau di dalam persekutuan seperti yang sedang kita lakukan, atau lagi PA, tetapi mereka sedang menjala ikan, atau mereka sedang berada dalam hidup sehari-hari, bukan dalam acara rohani. Saudaraku, ini mengingatkan bahwa Tuhan menjumpai kita bukan hanya pada saat kita ada di gereja, pada saat kita kebaktian, PA, atau kita sedang saat teduh, tetapi juga di dalam keadaan sehari-hari yang kita jalani. Pada saat kita beraktivitas, misalnya para pria mungkin sedang bekerja, entah itu di depan komputer atau di kantor, sedang baca buku atau yang sedang di kebun. Para ibu mungkin sedang mencuci pakaian, cuci piring, masak, ngajar anak, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu jaga sikap dan juga sikap hati kita ketika kita melakukan aktivitas kita setiap hari.
bukan hanya ketika kita beribadah saja. Dan kemudian kita lihat dicatat bahwa pertemuan ini terjadi di pantai Danau Tiberias. Mengapa di Danau Tiberias? Saudaraku, Danau Tiberias disebut juga Danau Genesaret atau Danau Galilea. Ketiga nama ini menunjukkan tempat yang sama, tapi mungkin di bagian pantai yang berbeda, bagian danau yang berbeda. Tempat ini sangat penting, karena di tempat inilah Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Di antaranya, Yesus berjalan di atas air, kemudian peristiwa Yesus menenangkan angin ribut. Di tempat ini juga Yesus menyuruh Petrus menangkap ikan, membuka mulutnya, mengambil koin dan membawanya ke bait Allah untuk membayarkan sebagai pajak. Kemudian di tempat ini juga Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau kita perhatikan konteks kali ini, yang paling penting adalah bahwa di tempat ini Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Di antaranya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dulunya adalah seorang nelayan. Saat mereka sedang membersihkan jala mereka, ketika mereka sedang ada di dalam perahu mereka, Yesus datang dan berkata, "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka meninggalkan jala dan perahu mereka, lalu mengikut Yesus. Jadi sangat mungkin tempat ini dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan para murid akan segala pekerjaan yang dia lakukan, akan kuasa yang sudah dia nyatakan kepada murid-muridnya, akan kasihnya kepada mereka. Tempat ini memberikan banyak memori kenangan yang indah pada pekerjaan dan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena pada waktu itu mereka sedang galau, mereka bingung akan masa depan mereka. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Di tempat itu mereka diingatkan kembali tentang siapa diri mereka dan siapa Yesus yang memanggil mereka. Serta apa yang menjadi tugas mereka yang sesungguhnya, yaitu menjalankan misi Tuhan menjadi penjala manusia. Saudara, kita tidak tahu sudah berapa hari para murid ini tiba di Galilea, tapi bisa terlihat bahwa sebagian dari mereka sudah menunjukkan ketidaksabaran, mereka sudah bingung, karena Yesus yang katanya sudah mendahului ke Galilea itu belum menjumpai mereka. Petrus yang lebih cepat bereaksi seperti biasanya berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Di dalam ayatnya yang ketiga. Kemudian murid-murid yang lain meresponi, "Kami pergi juga dengan engkau." Saudara, kita ingat kebanyakan dari mereka adalah berlatar belakang nelayan. Di dalam ayatnya yang ketiga B mencatat, "Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa." Saudaraku, ironis, mereka berjuang semalaman dan tidak mendapat 1 ekor ikan pun. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Namun dengan segala keahlian mereka, mereka tidak mendapat ikan sama sekali. Pada paginya mereka kembali dengan tangan kosong. Mereka gagal mendapatkan ikan. Saat itulah Tuhan Yesus hadir menemui mereka di dalam situasi hidup yang sedang mereka alami untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Saudaraku, saya merenungkan ada 2 hal yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya pada waktu dia hadir menemui mereka waktu itu. Yang pertama kita perhatikan ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-8.
Saudaraku, di sana dikatakan pada waktu itu mereka tidak mengenali Yesus di dalam ayatnya yang keempat. Mungkin karena hari belum cukup terang. Mereka masih di perahu, Tuhan Yesus ada di pantai. Terjemahan bahasa Indonesia, saya pikir kurang tepat dikatakan hari mulai siang. Di dalam beberapa versi terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan pagi-pagi sekali. Jadi masih fajar atau matahari baru terbit, ya, baru terbit. Jadi ditambah lagi dengan jarak yang cukup jauh. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan 200 hasta. Jadi kira-kira 90 sampai 100 meter. Jadi mereka tidak mengenali siapa yang ada di pantai itu. Di dalam kondisi lelah, capek, kecewa, dan juga frustasi. Pada saat itu Yesus hadir. Yesus menyapa mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Di dalam terjemahan lain dikatakan, "Adakah engkau mempunyai ikan?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Yesus bukan tidak tahu tentunya bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa pada malam itu. Pertanyaannya, apa tujuan dari pertanyaan Tuhan Yesus? Saudaraku, saya merenungkan mungkin Tuhan mau pengakuan kegagalan dari mereka. Tuhan mau mereka menyadari dan sungguh merasakan kelemahan dan ketidakmampuan mereka ketika mereka melangkah tanpa Tuhan. Saudara, sebelum Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan, terkadang kita harus dibuat merasakan kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Dengan demikian, kita dapat menghargai dan bersyukur dengan sungguh atas setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Selanjutnya, saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Setelah itu, Tuhan Yesus memberikan petunjuk atau arahan kepada mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Saudara, Tuhan Yesus memberikan arahan untuk melakukan hal yang berbeda dari biasanya. Yesus mengarahkan mereka untuk menebarkan jala ke kanan, bukan ke kiri. Bagaimana respon para murid? Mereka tidak membantah, mereka melakukannya. Dan apa yang terjadi? Ikan yang banyak mereka peroleh, hingga mereka tidak dapat menarik jala mereka, karena jala itu sangat berat. Ada 153 ekor dikatakan di ayat 11. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya nelayan itu ketika kembali dari melaut, mereka akan menghitung ikan yang ditangkap dengan tujuan untuk pembagian jatah, gitu ya. Seorang dapat berapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan catatan ini menggambarkan prinsip bahwa kita tidak boleh tidak boleh takut untuk mengubah cara atau metode atau kebiasaan kita. Asalkan itu sesuai arahan Yesus melalui prinsip kebenaran firman Tuhan. Dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus bekerja. Anak-anak tetap harus sekolah, pelayanan tetap berlangsung. Tapi kita harus menghadapi perubahan metode untuk untuk melakukan semuanya itu, bukan? Ada banyak kebiasaan, metode yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan, tidak bisa kita lakukan di dalam kondisi saat ini. Tapi dengan melakukannya, memakai cara atau metode yang berbeda, yang tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, kita tetap bisa berkarya, diberkati, dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku, selanjutnya kita perhatikan ayatnya yang ke-7.
Ketika mukjizat terjadi dan ikan berlimpah-limpah mereka dapatkan, dikatakan di sana melihat itu, Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan, itu Tuhan." Saudaraku, Yohanes adalah orang pertama yang mengenali kehadiran Yesus di pantai itu. Dia yang dikatakan murid yang dikasihi itu. Mungkin Yohanes ingat akan peristiwa yang hampir sama seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya di dalam catatan Lukas 5. Bagaimana dengan Petrus? Saudaraku, begitu ia tahu bahwa orang yang ada di pantai itu adalah Yesus, dia langsung mengenakan pakaian, bahasa Indonesia mencatat dia telanjang, sebenarnya dia nggak telanjang. Mungkin kalau sekarang, dalam konteks sekarang dia pakai baju dalam saja, jadi dia memakai pakaian luarnya. Dan dia meninggalkan ikan dan perahunya, segera berenang menemui Tuhan Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain juga sama-sama datang, tetapi dengan perahu. Saudara, berkat yang telah diberikan itu kita lihat di sini tidak mengalihkan mereka dari Tuhan Sang Pembeli. Mereka tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat melakukan itu. Saudaraku, mereka datang kepada Tuhan. Fokus kepadanya, bukan sibuk dengan berkat yang telah mereka terima itu. Tuhanlah yang terpenting, bukan berkat-berkatnya. Kita ingat Matius 6 ayat 33, katakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Oleh karena itu, ketika saudara dan saya menerima belas kasihan dan berkat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya setiap hari, mari kita katakan, itu adalah Tuhan. Bahkan ketika rencana kita menjadi kacau, kecewa, penderitaan datang, bahkan di dalam penganiayaan sekalipun, ingatlah hal yang lebih daripada semuanya itu. Kita masih memiliki Dia. Kita masih memiliki Tuhan. Katakan, itu adalah Tuhan. Dia yang telah mati dan bangkit itu ada bersama dengan kita. Dia akan memberikan petunjuk bagi kita. Saudaraku, hal yang kedua yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya ketika dia hadir menemui mereka pada waktu itu adalah menyediakan apa yang paling dibutuhkan di dalam ayat yang ke-9 sampai 13. Saudaraku, perhatikan ayat 9. Ketika murid-murid tiba di darat, di sana dikatakan sarapan pagi sudah tersedia. Di sana ada api arang, roti dan ikan bakar. Saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid bukan hanya untuk menguatkan realitas kebangkitannya, tapi dia juga hadir memenuhi kebutuhan murid-murid. Waktu itu yang lelah, lapar, mungkin kedinginan. Petrus habis berenang, murid-murid yang lain sedang menarik jala, pasti juga basah. Dan dia berkata, "Marilah, sarapanlah." Ayat 12. Saudaraku, betapa indahnya. Ini membuktikan fakta bahwa Yesus yang telah bangkit itu, dia masih sama. Dia penuh kasih sayang. Dia rendah hati. Sama seperti waktu ketika ia dihina dan disalibkan. Para murid tidak dijauhkan. Mereka tidak diomeli. Kenapa pergi menangkap ikan? Bukankah disuruh untuk menunggu Yesus di sana? Bukan pergi untuk menangkap ikan. Yesus tidak mengomeli mereka. Sebaliknya, mereka diundang untuk mendekat dan mengambil bagian dari perbekalannya dan memberikannya dengan penuh kasih. Ayat 13. Bahkan Tuhan Yesus tahu hal yang lebih penting lagi,
yang para murid butuhkan. Lebih dari sekedar kehangatan api arang dan sarapan, yaitu pengampunan dan pemulihan terhadap dalam tanda kutip kegagalan mereka. Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, mungkin dihantui rasa bersalah berhari-hari. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Mereka butuh peneguhan dan pemulihan kembali, termasuk di dalam panggilan mereka. Dengan demikian, mereka akan siap untuk menjalankan tugas pengutusan mereka sebagai penjala manusia. Saudara, saya sangat terhibur dengan perenungan ketika mempersiapkan khotbah ini. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu bukan hanya mengampuni dosa, tetapi dia juga sangat memperhatikan murid-muridnya. Dia juga sangat memperhatikan kepada saya dan saudara. Saudara, mungkin saudara saat ini ada dalam berbagai pergumulan. Percayalah padanya, ia mempunyai cara-cara untuk menyuplai kebutuhan kita. Dan dia tahu hal-hal apa yang kita perlukan. Sehingga saya dan saudara dapat bergantung kepadanya untuk kebutuhan jasmani maupun untuk kebutuhan rohani. Saudara, pengalaman sederhana saya dan keluarga alami minggu lalu. Air di rumah kami tinggal sedikit, mungkin hanya tinggal 10 cm di dalam tandon. PDAM di daerah tempat tinggal kami sangat tidak lancar. Saya kesulitan untuk cuci pakaian, bersih-bersih rumah. Saya butuh air. Saya memang tidak bilang Tuhan kasih saya hujan. Tetapi Tuhan tahu. Dia memberikan hujan yang lebat sehingga kami bisa tampung air. Dan ketika hujan berlangsung, saya bisa mencuci pakaian. Dan semua beres. Saudaraku, pengalaman itu mengajarkan saya, kalau air saja yang saya butuhkan, Tuhan tahu dan Tuhan sediakan. Saya percaya demikian juga dengan hal yang lainnya. Dia tahu mana yang paling kita butuhkan. Dan yang terbaik akan Dia berikan sesuai dengan waktunya. Marilah dan sarapanlah. Setiap hari Tuhan Yesus yang bangkit itu menawarkan kepada saya, kepada saudara, kepada kita sekalian undangan yang sama. Marilah setiap hari kita mengambil waktu untuk menyantap firman Tuhan dan berbicara kepadanya. Dapatkanlah petunjuk dan arahannya setiap hari dalam kondisi dan hidup kita masing-masing yang mungkin tidak sama di masa pandemik ini. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi Besar Setiamu, PPK nomor 25, baitnya yang ketiga. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpah ku alami. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku
Terima kasih ya Tuhan, karena rahmat Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Di dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, kan Engkau hadir bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, masing-masing Tuhan Engkau tahu anak-anak-Mu dengan kondisi kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, kami sungguh membutuhkan petunjuk daripada-Mu ya Bapa, melewati hari-hari hidup kami di masa-masa ini. Tuhan, kami percaya di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna, Engkau akan mencukupkan ya bagi kami, ketika kami boleh belajar firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga kami datang membawa pemerintah kami ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan saat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri, gubernur dan wali kota atau bupati dengan para wakil-wakilnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan atas mereka di dalam melewati, mengatasi pergumulan di masa pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat atas beliau, supaya di dalam koordinasi dengan semua pihak terkait dapat berjalan dengan baik, khususnya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami juga sama-sama datang berdoa, menyerahkan setiap anggota jemaat gereja kami maupun anak-anak Tuhan di mana-mana tempat ya Tuhan, yang mengalami dampak COVID-19 baik itu secara psikologi, sosial, maupun ekonomi. Tuhan, Engkau yang setia, kiranya Engkau yang terus hadir menopang, menguatkan, terus yang memberikan pengharapan setiap hari. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap orang yang terinfeksi virus ini, yang PDP dan juga ODP. Kami mohon Tuhan, Engkau tambahkan kekuatan dan imun tubuh mereka melawan virus di dalam tubuh mereka. Dan juga setiap kami yang sehat, Tuhan tolong kami untuk dapat menjaga diri dengan mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun pihak kesehatan. Kami percaya Tuhan, setiap kami dijaga oleh Tuhan yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Demikian juga untuk petugas-petugas kesehatan dan mereka yang masih bekerja di kantor. Kami mohon perlindungan Tuhan atas mereka. Semua yang belajar dan bekerja di rumah, kiranya Tuhan berikan hikmat, dapat memunculkan kreativitas-kreativitas baru yang boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan para hamba-Mu, Pendeta Yusuf Citra, Evangelis Lydia Ratna, Pendeta Yuridis Daily bersama Ibu. Tuhan, dimanapun para hamba-hamba-Mu ini berada, Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, lindungi, jagai mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan kuat, mereka terus boleh melayani Tuhan lewat segala kesaksian hidup mereka di masa tua mereka. Kami doakan Pendeta Yusuf Citra dalam proses pengobatan cuci darah, Tuhan, di dalam anugerah-Mu, kami bersyukur boleh mendengar kabar beliau, boleh semakin bersemangat, boleh melayani Tuhan lewat kesaksiannya. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing yang ada bersama dengan kami, yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan mungkin ada di luar negeri. Tuhan juga terus yang menjaga, melindungi mereka, memberikan kekuatan, memberkati dengan kesehatan. Dan kami terus boleh melakukan hal-hal yang baik, yang terus boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan,
anak-anak Tuhan di dalam usaha kerja mereka. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati, memakai mereka untuk boleh menjadi alat berkat-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah mereka mungkin ada yang sedang bergumul dalam putus asa, kiranya Tuhan berikan pengharapan. Karena kami percaya Tuhan yang telah bangkit itu adalah Tuhan yang tetap sama hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Tuhan hadir bagi murid-murid memberikan petunjuk dan memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga setiap kami sebagai anak-anak-Mu pada masa kini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, ini doa kami, permohonan kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan di rumah dapat diserahkan kepada Ibu Kristen Marentek di kantor gereja, atau ditransfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalampu Jayapura, BCA 8140363678. Mari kita pujikan pujian bagi Yesus Tuhanku, KPPK 349 ayat 1 dan 4. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagi-Mu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Oh betapa mengagumkan, oh betapa mengagumkan, Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih Kau panggilku, dan Kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menolong kami, menuntun kami menghadapi masa-masa krisis seperti ini. Di tengah-tengah pergumulan kami juga boleh memberikan persembahan. Persembahan ini biarlah Tuhan Engkau memberkati supaya dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan Tuhan, tapi juga boleh memperhatikan saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan di mana saja berada. Setiap anak-anak Tuhan yang mengolah persembahan Tuhan memberkati. Dan setiap kami ya Tuhan, Kau ajar kami untuk memberikan hidup kami persembahan yang kudus berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, saya jemput kita berdiri, kita pujikan pujian
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.